Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang map yang telah kami buat, yaitu mengenai Desa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dimana kami akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Saya di sini Muhammad Hakim Nazili dengan NIM 2020022002 dan ditemani oleh teman saya. Saya Muhammad Diva Aryana dengan NIM 2020220134. Dan saya Auliana Rahayu dengan NIM 202002201669. Next, lanjut. Ahen. Perkenalkan, nama saya Bang Isdawan Putra dengan NIM 202002200175. Perkenalkan, nama saya Mahendra Prasetyaji dengan NIM 20200220120182. Di sini saya sebagai fasilitator, kemudian ada teman saya Mbak Aul sebagai notulen dan Mas Deva sebagai warga, Mas Mahen sebagai warga, dan Mas Bangkit sebagai warga. Di sini kami mempunyai zona peta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin dari peta ini banyak yang kurang lengkap. Kami mohon maaf. Lanjut aja. Mungkin dari bapak-bapak di sini ada yang mempunyai masalah dalam peta ini? Ada. Mungkin dari Pak Depa dulu. Saya di sini akan menjelaskan masalah pada banyaknya kondisi jalan yang bergelombang. Terus kalau hujan masih banyak yang banjir di jalannya. Terus yang terakhir, kondisi lapangan sepak bola kurang terawat. Mungkin dari Bapak Mahen atau Bapak Bangkit ada yang lain? Permasalahan yang dirasakan? Ada beberapa masalah, Pak, seperti beberapa parkiran yang tidak memiliki atap, tempatnya di utara, lalu ada kurangnya fasilitas ibadah seperti masjid atau musola yang fokusnya bertempat di sebelah selatan. Begitu, Pak. Mungkin dari Pak Mahen ada tambahan? Kalau untuk saya, permasalahannya yang pertama adalah kurangnya keran air dan sistem drainase di area kampus. Lalu yang selanjutnya adalah kurangnya warung atau kantin yang ada di gedung sebelah utara. Baik, mungkin cukup permasalahannya. Sekarang kita akan mencari solusi untuk permasalahan yang sudah Bapak-Bapak sebutkan tadi. Mungkin kita akan membahasnya mulai dari masalah Pak Depa dulu. Ya. Banyaknya kondisi jalan yang berlubang. Solusinya itu gimana ya, Pak? Mungkin Bapak Depa dapat menggunakan caranya dengan melakukan gotong royong bersama warga, entah itu dengan meminta bantuan pemerintah atau mengumpulkan uang kas dan dana atau sebagainya begitu. Mungkin Bapak Depa ada tambahan lagi? Ya, pemikirannya. Ya utamanya itu ya gotong royong itu utamanya. Yang penting biar jalannya nggak bergelombang lagi. Terus kesadaran diri dari warga desa UNY, dan mungkin pemerintah juga harus memperhatikan kondisi jalan yang ada di desa tersebut. Baik. Selanjutnya masalah masih terjadi banjir ketika hujan tiba di jalannya. Banyak yang tergenang air.
pembahasannya itu bisa gimana ya Pak? Mungkin kalau dari saya itu dapat diatasi dengan cara menambah saluran irigasi pada tempat-tempat pada titik-titik tertentu yang dirasa genangan airnya terlalu berlebihan. Mungkin ada tambahan dari Pak Mahen atau Pak Bangkit tentang solusi untuk permasalahan genangan air? Baik Pak, saya coba menambahkan solusi. Kalau menurut saya genangan air itu kan perlunya adanya penambahan ruang untuk pembuangan ya Pak. Soalnya kalau tidak ada pembuangan di sekitar jalan akan membuat jalan itu menjadi tergenang Pak. Jadi perlunya adanya saluran air untuk membuang air agar tidak tergenang Pak. Begitu. Mungkin jawabannya kita tampung dulu ya Pak. Kita lanjut ke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Rumput lapangan sepak bola yang tidak terawat permasalahannya. Menurut saya solusinya itu dengan kesadaran diri masyarakat untuk menjaga kondisi rumput atau rumput bisa diganti dengan rumput sintetis. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan lagi oleh Pak Mahen atau Pak Bangkit solusinya. Saya izin menambahkan. Kalau menurut saya untuk mengatasi masalah rumput itu kita perlu membentuk seperti panitia agar panitia pengurus lapangan agar lapangan tetap terurus dan tidak ada masalah rumput atau kurangnya fasilitas-fasilitas lainnya. Mungkin dari Bapak Bangkit ada tambahan lagi atau dirasa sudah cukup? Sedikit tambahan Pak. Kalau semisal mengajukan dengan rumput sintetis mungkin ada beberapa pihak yang kurang berkenan karena mungkin harganya yang lumayan mahal ya Pak. Iya. Kalau menurut saya juga setuju dengan Pak Mahen untuk membentuk kepanitiaan atau kebersihan untuk mengurus lapangan begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Mahen serta Bapak Bangkit dan Pak Depa. Mungkin lanjut ke permasalahan berikutnya lagi. Bapak Bangkit atau Bapak Mahen yang mengajukan permasalahan terlebih dahulu. Saya boleh Pak. Ya, Pak Bangkit, silakan. Beberapa parkiran yang tidak memiliki atap tepatnya di sebelah utara Pak. Jadi menurut saya memberikan solusi untuk membuat pembangunan atap agar parkiran itu menjadi nyaman, agar kendaraan motor ataupun mobil tidak kehujanan saat musim hujan atau kepanasan saat musim panas Pak. Oh ya Pak, untuk solusinya itu kira-kira gimana ya Pak? Kan dalam proses pembangunan itu dibutuhkan dana serta pekerja gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak dananya bisa dari mana gitu? Kalau dari saran saya, Bapak bisa mengajukan proposal atau tidak, Bapak bisa meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk menyumbang kas semampunya gitu, seikhlasnya untuk pembangunan atap parkiran tersebut. Tentunya Ya betul Pak, karena dengan adanya pembangunan pasti kan diperlukan biaya. Oleh karena itu kalau semisal warga setempat memiliki kesadaran, alangkah lebih baiknya dari warga itu memberikan sedikit uang untuk iuran bersama membangun atap dari tempat parkiran, atau bisa juga dengan mengajukan ke desa atau mungkin ke pemerintahan gitu Pak.
Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Bangkit. Mungkin dari Pak Mahen ada tambahan untuk solusi dari permasalahan Pak Bangkit tersebut? Kalau menurut saya, jika mungkin terkendala dana yang yang lebih, parkiran itu bisa diatasi dengan mendirikan tenda seperti tenda pernikahan agar motor atau mobil yang parkir itu tidak kehujanan atau kepanasan. Tentunya harus juga ada gotong royong dari warga. Setelah warga sudah memiliki biaya atau sudah mendapat bantuan biaya dari pemerintah setempat, gotong royong untuk membangun atap buat parkiran itu sangatlah penting menurut saya. Mungkin dirasa cukup dari solusi untuk permasalahan Pak Bangkit yang disebutkan tadi. Mungkin kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Ya, Ya, mungkin dari Bapak Bangkit atau Bapak Mahen ada tambahan untuk permasalahannya yang telah disebutkan? Ada Pak, masalah yang saya hadapi adalah kurangnya warung atau kantin di area Gedung Utara. Solusi yang saya miliki sekarang adalah yaitu dengan membangun jiwa kewirausahaan pada para mahasiswa dengan wujud mendirikan koperasi agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri mereka sehingga dapat memajukan koperasi yang ada di kampus. Mungkin dari Bapak Bangkit atau Bapak Depa ada tambahan untuk mengatasi masalah dari Bapak Mahen tadi? Halo, kok keluar ya? Saya mau menambahkan sedikit, Pak. Untuk menambah warung atau tempat kantin di sekitar gedung, maka dibutuhkan adanya modal juga, Pak, untuk membuat warung tersebut. Menurut saya solusinya agar mahasiswa lebih kreatif dan mengajukan proposal juga agar memiliki dana untuk membuka usaha, begitu, Pak. Dan menurut saya juga bisa ditambahkan membangun jiwa pemasaran agar bisa menambah pemasukan desa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, agar nantinya jika ada permasalahan lagi, uang kas itu bisa dipakai untuk membantu keringanan yang dibutuhkan masyarakatnya. Baik, mungkin ada solusi untuk masalah berikutnya, Pak? Mungkin dari Pak Mahen atau Pak Bangkit dari masalahnya? Ada, Pak. Kurangnya tempat ibadah di sekitar kampus, Pak. Tepatnya di sebelah selatan, Pak. Solusinya membangun atau menambah ruang untuk tempat ibadah, khususnya di sebelah selatan, ya, Pak, agar memudahkan warga tidak melakukan ibadah terlalu jauh, begitu, Pak. Lebih spesifikasinya lagi lebih mempermudah warga jika terjadi hujan saat jika mau melakukan sholat secara
berjamaah itu Berjamaah. mempermudah. Ya betul Pak. Karena dengan dibangunnya masjid atau musola di dekat desa, maka akan mempermudah warga juga untuk beraktivitas dan tidak memakan waktu untuk pergi jauh-jauh Pak. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya, Pak. Mungkin tempat ibadahnya tidak perlu dibuatkan gedung atau bangunan baru. Dilihat dari map yang ada, bahwa di kampus selatan bangunannya sudah cukup banyak gitu, Pak. Kalau saran dari saya, kita bisa menggunakan salah satu ruangan digunakan sebagai musola gitu, Pak. Jadi kita tidak perlu membangun kembali dan itu tidak membutuhkan biaya yang banyak gitu, Pak. Cukup disediakan alat sholat seperti sejadah atau kopiah serta mukena untuk para wanita. Mungkin begitu, Pak. Mungkin dari Pak Mahen ada tambahan? Oh ya, mungkin tidak ada. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya, Pak. Masalah yang selanjutnya yang saya hadapi adalah kurangnya keran air di area kampus. Untuk solusi yang saya miliki sekarang ini adalah warga bergotong royong untuk menambah saluran keran air dan saluran pengairan di setiap gedung yang ada di area kampus agar para mahasiswa yang membutuhkan air tidak mengalami kesusahan seperti wudhu atau lain-lainnya. Baik, mungkin Bapak Bangkit atau Bapak Depa punya tambahan solusi Kalau dari untuk saya permasalahan tidak, tersebut. Mungkin dari Bapak Bangkit. Sepertinya cukup Pak. Kalau begitu, saya sedikit menambahkan solusi untuk permasalahan keran air yang disebutkan oleh Bapak Mahen tadi. Mungkin untuk permasalahan keran airnya dapat di setiap penjuru kampus dibuatkan sebuah sumur agar memudahkan dalam penyaluran airnya. Kemudian tidak membutuhkan banyak pipa juga. Jadi bisa menghemat biaya. Dan juga mungkin kalau dibuatkan sumurnya sumur bor ya, Pak, biar tidak kelihatan, tidak muncul gitu. Itu dapat tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar saat beraktivitas. Nah, mungkin hanya itu Pak yang bisa saya berikan solusinya, dan selebihnya kita mau mengobrolkan di lain waktu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan dan hilap dalam menyampaikan kata-kata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau join dan bergabung untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.